Nama saya Angga Prajabuana, lahir dan besar di Situbondo. Almarhum Bapak Yon ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan Kenditnya, mungkin saya nggak akan ada di sini mungkin sudah ya, karena kemana ini udah janji saya juga untuk beliau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kalian diberikan nikmat kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini tetap dalam nuansa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kemenangan tiba. Puasa kita penuh, insya Allah menuju hari raya Idul Fitri. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini selesai, harapan kita semua yang jelas mudah-mudahan virus COVID-19 atau Corona juga ikut selesai. Mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini selain mensucikan hati kita, juga mudah-mudahan juga mensucikan pikiran kita dan memusnahkan Corona dari muka bumi ini. Ketemu lagi dengan Mas Angga Prajabuana. Pas weekend, malam minggu paling pas memang nyimak info sehat ala Angga Prajabuana. Kali ini Mas Angga seperti biasa akan memberikan informasi kesehatan ala Angga Prajabuana. Mas Angga akan menjawab semua keluhan kalian, bagaimana cara menanganinya, bagaimana menyikapi penyakit itu, keluhannya seperti apa, dan Mas Angga akan ngasih solusi insya Allah yang terbaik buat kalian semuanya, gratis, nggak perlu bayar. Jadi kesehatan Angga Prajabuana ini Mas Angga bikin biar pasien atau calon pasien yang masih belum bisa ketemu saya sudah mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kalian yang sekarang menderita penyakitnya. Insya Allah akan bermanfaat buat kalian semua. Sebelum Mas Angga mulai menjawab pertanyaan pertama tentang keluhan atau penyakit kalian, tolong Mas Angga bantu share video Mas Angga ini, tapi gak pakai duit yang banyak-banyak gitu ya. Tolong bantu share ke 10 atau 20 grup, dengan duit nanti dapat 2 juta enggak Mas Angga enggak gitu. Mas Angga bantu di share aja, apa biar nggak cuma saya aja yang mendapatkan keberkahannya, kalian juga mendapatkan keberkahan dengan memberikan informasi yang positif karena bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah akan jadi ladang pahala buat kalian semuanya, jadi berkah buat saya juga. Jadi biar kita mendapatkan keberkahan dengan berbagi informasi yang bermanfaat. Itu info sehat Angga Prajabuana dan berbagai macam dampaknya insya Allah. Oke, lanjut. Oh iya, Mas Angga juga lupa ngomong, hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Angga Prajabuana. Ada beberapa grup atau akun itu palsu loh. Jadi Mas Angga tidak meminta uang dengan uang 400-500 ribu, enggak. Itu oknum yang mengatasnamakan saya dan penipuan. Hati-hati loh ya. Jadi cuma akun ini aja yang bisa nge-live, itu yang asli. Ini Angga Prajabuana yang asli. Oke. Jangan lupa ntar lagi jam 9:30 Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana, tonton di Net TV ya, banyak kisah inspiratif, terutama malam ini perjuangan seorang orang tua untuk mencari kesembuhan untuk anaknya. Banyak inspiratif malam ini, jadi jangan lupa disimak dan ditonton Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana jam 9:30 hanya di Net TV 86 guys. Yuk lanjut, pertanyaan pertama apa yang mau kalian tanyakan, silahkan di share dulu sebanyak-banyaknya ya. Dian Anggraini PCOS, Mas Angga ditulis dulu ya. 10 pertanyaan dulu akan saya jawab. PCOS dari Dian Anggraini. Terus apalagi? Kista, ayam iful, hernia. Yuk pertanyaan keempat. Thank you yang udah nonton, terima kasih banyak. Pendaftaran tinggal ketik aja pendaftaran Angga Prajabuana, udah metu KP kuis di Facebook ataupun di YouTube. Jadi netizen yang smart ya. Jadi pertanyaan yang sudah ada jawabannya jangan ditanyakan terus. Sakit mata. Terus apa lagi? Terima kasih udah nyimak. Stroke kiri, stroke ya. Apalagi Mas Angga, catat dulu, ini udah ada 5 pertanyaan.
Jadi 10 pertanyaan dulu, baru Mas Angga akan jawab ya. Jadi enak merekap. Dan yang nyimak pun enak. Jadi yang baru nyimak pun nggak akan ketinggalan dengan informasi yang Mas Angga sampaikan. Halo London, Kendari, halo. Aminore primer nggak iso. Jadi itu memang udah bawaan. Nanti Mas Angga jelasin. Oke, Mas Angga catat aja biar enak. Aminore primer. Hernia, Resti Adit, udah Mas Angga catat. Pusing separuh itu namanya migrain. Oke. Mata minus udah, Mas Angga sakit mata udah. Perut kanan rasanya mengganjal, pinggang bawah nyeri, dicek nggak ada sakit ya, dikasih obat apa pinggang ya. Di situ apa mah? Pertanyaannya. Papua hadir, halo Papua. Kolesterol ya. Maksudnya jadikan migrain dengan vertigo jadi satu ya. Kokel. Hidung sering meler. Hidung meler itu bisa alergi atau sinus. Apa mah? Di situ itu? Varikokel. Hah? Varikokel. Varikokel 11. Oke lah, tak tampung semua. Ini 11 sudah ya. Yuk, apa lagi? Mas Angga tampung dulu pertanyaan kalian. Sering deg-degan itu bisa pengaruh dari jantung, tak telit jantung. 13. Lambung. Hepatitis dan liver ya. Aduh Bali. Lutut. Apalagi emah, lambung, ini jadi satu sudah Mas Angga catat. Susah tidur ya, insomnia itu namanya. Aduh Malaysia, kelenjar apa dipasin. Sering muntah itu bisa dari lambungnya ya, Aiska Darmawan ya. Ada benjolan, oke benjolan Mas Angga catat. Jadi di share dulu, mumpung belum Mas Angga jawab semuanya, tolong bantu share dulu. Ketika Mas Angga udah jelasin, nah, pada akhirnya udah banyak yang nyimak dan gak tanya-tanya lagi. Oke? Gatal. Apalagi? Cancer mah. Gula darah. Kanker apa mah? Udara. Cancer ya. Oke, 20 pertanyaan dulu udah Mas Angga catat. 20 pertanyaan, Mas Angga jawab dari pertanyaan yang pertama dulu. Oke, disimak baik-baik biar kalian ngepas cara bikinnya dan bagaimana penanganannya. Jadi biar enak ya. 1. PCOS. PCOS ini biasanya keluhan pada perempuan yang susah untuk mendapatkan keturunan. Artinya pada pasien saya yang program hamil. PCOS ini artinya sel telur yang kecil yang mengakibatkan siklus mensnya itu kacau. Bisa 1 bulan 2 kali, bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan yang terparah bisa 1 atau 2 tahun sekali dia baru bisa mens karena sel telurnya kecil. Biasanya di Mas Angga itu lakukan tindakan selain dari totok saraf saya. Biasanya Mas Angga suruh bikin ramuan kunyit putih madu. Lupa Mas Angga ya, sebelum Mas Angga jawab berikutnya, tak lupa selalu minum yang namanya kunyit putih dan madu. Ini udah kunyit putih yang jadi. Jadi kunyit putih yang 1 jengkal ini udah Mas Angga parut dengan air 5. Cara bikinnya 1 jengkal gini diparut, kasih air 5 sendok, kemudian diperas dan dicampur dengan madu secukupnya sesuai selera kalian ya, segini ya. Ini kunyit putih, nih. Ini warnanya. Oke, ini yang lagi viral yang Mas Angga kasih tahu karena insya Allah akan mengobati semua penyakit kalian ya. Jadi sebelum dimulai lagi Mas Angga minum jamu dulu ya. Kita awali dengan minum jamu biar kita sehat dan daya tahan tubuh kita kuat dan terhindar dari berbagai macam penyakit, apalagi corona. Insya Allah kita akan terhindar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Bismillah. Rasanya agak pahit dan ada panasnya. Jadi kalian yang punya keluhan di emah atau lambung cukup minum 1 sendok aja ya, banyakin madunya. Kalau kuat boleh sampai 1 gelas kecil ininya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Lanjut.
Untuk PCOS, selain kunyit putih madu yang barusan Mas Angga suruh minum, biasanya Mas Angga kasih solusi juga jus apel hijau ganjil dicampur dengan camba pendek 1 sendok itu di jus, diminum malam hari sebelum tidur. Itu untuk keluhan yang PCOS atau sel telur kecil. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut. 2, kista. Sama untuk kista ini kan cairan di dinding rahim. Itu juga salah satu faktor terbesar untuk mengakibatkan perempuan ini susah untuk mendapatkan turunan. Nah, sama penanganannya, kalau Mas Angga biasanya totok saraf dulu. Terus untuk kalian yang masih belum bisa ketemu saya, kalian bisa bikin ramuan kunyit putih madu yang seperti Mas Angga tadi bilang dan minum. Nah, ini kunyit putihnya ya, jangan keliru ya. Ini kunyit putih yang normal size-nya. Kalau ini bunggulnya, biasanya neneknya kunyit ini, buyutnya. Bisa dipakai. Bisa dipakai juga, cuma Mas Angga paling enak yang segini sih, artinya nggak terlalu pekat top ini. Kalau ini biasanya yang seneng jamu banget, biasanya dia pakai induknya, neneknya atau yang mbahnya kunyit lah seperti ini. Oke, lanjut. Hernia biasanya itu ada benjolan. Nah, hernia ini kan lepasnya sekat antara testis dan usus, itu yang menyebabkan biasanya usus turun. Biasanya kalau Mas Angga hernia di titik yang mentol itu dikasih bunga melati ditumbuk, tempelkan ke yang benjolannya itu, kasih kasa, kasih plester, malam hari kasih, bangun tidur buka. Untuk ramuannya kunyit putih madu tadi juga ya. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Sakit mata Mas Angga biasanya pakai bunga kitolot 3 campur air 1/4 gelas, terus diteteskan pagi dan malam. Itu untuk sakit mata, min plus dan katarak. Untuk glukoma dan sejenisnya jangan coba-coba dulu sebelum ada rekom medis atau Mas Angga tahu kondisi pasiennya. Oke. Untuk ramuannya biasanya jus wortel dimix dengan tomat. Lanjut stroke sama. Kalian bisa ambil kunyit putih 1/4 kilo diparut ya, 1/4 kilo loh ya. Setelah dicuci bersih kalian parut 1/4, terus dicampur dengan daun salam 1 genggam. Kemudian kalian bisa rebus dengan air 11 gelas dijadikan 8 gelas. Yang 8 gelas kalian bisa peras sari. Nah, diminum 1 gelas 1 kali sehari malam hari sebelum tidur ya. Itu sisanya 7 gelas taruh di kulkas. Besok malamnya kalian bisa hangat dulu, baru diminum lagi 1 gelas ya. Kunyit putih daun salam ini bukan cuma bisa mengobati yang namanya stroke, dia juga bisa mengobati yang namanya kolesterol, asam urat, trigliserid, dan lemak yang tinggi. Dan bisa juga solusi terbaik buat kalian yang pengen langsing untuk menghancurkan lemak dalam tubuh kalian. Oke, jadi multifungsi kunyit putih daun salam. Tolong bantu share dulu, jadi biar Mas Angga ngomen-ngomen ini biar bermanfaat, artinya biar banyak yang nyimak dan Mas Angga nggak ngulang-ngulang lagi pertanyaan yang sudah Mas Angga udah jawab. Oke, tolong dibantu next dulu. Mas Angga ambil air dulu, pelukak guys. Tolong Mam. Oke, lanjut. Amenorrhea primer biasanya nih keluhan pada seorang wanita yang nggak mens mulai dia perawan. Artinya apa? Ketika dia nggak mens, dia punya rahim tapi nggak ada sel telurnya. Paling pas kalian cek dulu di SPOG tentang sel telur kalian ada atau tidak, atau ukurannya kecil. Kalau perempuan yang nggak pernah mens mulai perawan, itu kasus terberat. Maksudnya nggak mau bilang mandul atau apapun, enggak, takut saya karena kata-kata mandul ini sangat menyakitkan untuk perempuan. Jadi saran Mas Angga yang menderita tadi yang tanya amenorrhea primer, kalian konsultasikan dengan dokter spesialis kandungan yang memang benar-benar profesional di bidangnya. Oke? Nanti kalau ketemu Mas Angga enak, medical check up-nya bawa. Enggak kedengeran katanya. Migrain dan vertigo ini penanganannya sama. Artinya kalian bisa bikin ramuan yang sama ini. Daun sirsak 3 lembar,
potong kecil-kecil, rebus, airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas. Diminum 1 gelas 1 kali sehari malam sebelum tidur. Itu untuk migrain dan vertigo. Next, pinggang. Untuk pinggang, kalian bisa bikin teh, jahe, gulanya, madu. Cara bikinnya, teh panas 1 gelas tanpa gula. Ambil jahe 1 ruas diparut, peres ke tehnya, ampasnya buang. Kemudian kalian campur madu secukupnya. Bisa diminum pagi dan malam. Itu bisa untuk keluhan sakit pinggang, linu-linu, rematik, pengapuran, osteoporosis, dan peradangan pada sendi. Teh, jahe, madu. Oke. Hidung meler, sinusitis, atau juga bisa ini digunakan untuk menangani yang namanya semua guys, polip. Untuk ramuannya sama, kunyit putih dan madu seperti yang Mas Angga tadi kasih tahu dan minum, ya. Itu diminum pagi hari. Untuk tambahannya daun sirih 1 lembar, kalian panasi, pelintir, bagi 2, masukkan ke hidung. Kalian bisa ulang pagi, siang, dan malam. Itu untuk mengatasi yang namanya hidung meler, sinusitis, atau polip juga bisa. Oke? Share dulu ya, like dan share video Mas Angga ini. Sebelum Mas Angga mulai lagi, tolong di like dan share video Mas Angga ini agar lebih bermanfaat, agar lebih banyak yang menyimak. Berbagi informasi yang positif itu akan menjadi ladang pahala juga buat kita. Jadi biar gak Mas Angga yang cuma dapat berkah dari berbagi kebaikan. Jadi daripada kalian lihat video yang gak jelas, mending ini aja yang bermanfaat. Jadi tolong dibantu share biar kalian juga mendapatkan keberkahannya, insya Allah. Lanjut, tadi ada yang tanya varicocele ya, Mam? Varicocele memang paling pas itu ditotok dulu dengan Mas Angga. Artinya ada titik yang memang harus ditotok. Untuk ramuannya bisa kunyit putih madu tadi yang Mas Angga kasih tahu. Terus bisa di titik yang sakit itu kalian ambil bunga melati secukupnya ditumbuk, tempelkan ke titik varicocelenya, kasih kasa, kasih plester, malam sebelum tidur kasih, bangun tidur buka. Bagus, di-share, alhamdulillah. Share sebanyak-banyaknya di grup apapun biar banyak yang menyimak dan melihat informasi bermanfaat ini. Dan kalian ketika berbagi informasi positif terus yang kalian bagikan itu ngelihat dia sembuh, ladang pahala buat kalian. Gampang cari pahala kan? Insyaallah. Jantung. Next, jantung. Di sini ada yang tanya. Jantung terus bengkak, paru-paru terisi cairan. Kalau paru-parunya terisi cairan, kalian harus ini loh ya. Kita harus melihat juga kondisi pasiennya. Kalau terisi cairan, kalian periksa dulu ke yang namanya dokter spesialis penyakit dalam, biar di ronsen dan dicek bagaimana kondisi parunya. Kalau memang butuh penanganan medis yang cepat, kalian harus ke dokter spesialis dalam agar tindakannya cepat dan penyakit kalian tidak tambah parah. Untuk jantung, Mas Angga biasanya sama. Pagi bikin kunyit putih madu, Terima kasih. malam bawang putih 1 siung, tusuk garpu, bakar. Dia kalau masak empuk dan nggak pedas dimakan. Berarti kalau masih pedas dia masih belum masak. Kalian bisa makan itu malam hari sebelum tidur, oke? Next, lambung. Banyak yang tanya tentang lambung, hepatitis, ginjal. Ini solusi terbaik dari Mas Angga untuk kalian dengan catatan ginjal sebelum cuci darah, oke? Lambung, liver, dan ginjal yang sebelum cuci darah. Daun beluntas 1 genggam, direbus, airnya 1,5 gelas dijadikan 1 gelas, diminum 1 gelas 1 kali malam hari sebelum tidur. Itu untuk lambung, ginjal yang belum cuci darah, dan liver. Cuma kalau liver ada tambahannya, ketika mau minum dicampur dengan gula merah secukupnya. Susah tidur. Untuk yang punya keluhan dengan yang namanya susah tidur, kalian bisa ngejus, ya Allah, kunyit kuning, Mas.
untuk susah tidur kalian bisa yang namanya kunyit kuning ya, 1 jengkal segini, terus labu putih atau labu Cina segini ya, terus labu sium segini ya. Mas Angga ulang lagi, kunyit kuning sejengkal, labu putih sejengkal, dan labu sium sejengkal. Kalian blender dengan gula batu. Setelah di blender, kalian peras dan saring ya. Minum malam hari sebelum tidur. Itu untuk keluhan yang namanya insomnia atau susah tidur. Oke? Pertanyaan ke-17. Kaso guys. Ayo Mas Angga, untuk obat capek saya tolonglah biar lebih bermanfaat lagi, di-share sebanyak-banyaknya, di like dan share video Mas Angga ini. Kalian boleh share kemanapun biar lebih banyak yang menyimak. Jadi biar capek saya juga mendapatkan keberkahan karena lebih banyak yang nyimak. Mudah-mudahan bisa mengurangi keluhan kalian. Syukur-syukur bisa mengobati penyakit kalian semuanya ya. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Benjolan. Ini untuk benjolan dimanapun berada, asal di bawah kulit loh ya. Ambil bunga melati secukupnya, ditumbuk halus, tempelin ke benjolannya, kasih kasa, kasih plester ya. Ini untuk ganglion di sini biasanya. Malam hari sebelum tidur kalian tempelkan, bangun tidur kalian buka. Insya Allah lah, ulang setelah beberapa hari, insya Allah akan benjolannya akan mengempes. Pertanyaan ke-18. Gatel, bisa pakai kunyit putih madu. Yang mau order nanti Mas Angga kasih nomor handphonenya di sini. Oke. Kencing manis atau gula darah? Oke. Gula darah, kalian bisa ambil pinang muda 1, Diabetes. belah, ambil dagingnya, cincang halus. Nah, masukkan blender. Kalian bisa jus dengan air 1 gelas. Blender pinang mudanya itu, kemudian kalian minum malam hari sebelum tidur. Kalau sudah kencing manisnya atau gula darahnya turun, ya, hentikan atau dijarai. Artinya takut terlalu ngedrop, itu nggak bagus. Kadar gulanya harus normal ya. Oke. Itu juga bagus untuk laki-laki yang kurang gini. Jus pinang ya. Untuk pertanyaan yang ke-20, ada yang tanya banyak tentang cancer atau kanker. Tadi ada kanker payudara, ada kanker getah bening. Nah, kalau yang tanya tentang kanker, tolong dicantumin di sini kondisi pasiennya. Mas Angga nggak berani ngasih rekomen untuk cancer sebelum tahu kondisi pasiennya karena resikonya sangat besar. Yang baru nyimak, kalian bisa ngeputar balik video Mas Angga ini. Jadi udah banyak informasi yang Mas Angga sampaikan. Ada 20 pertanyaan yang udah saya jawab. Ejakulasi dini apa ya? Jadi putar balik, di replay, kalian bisa menyimak informasinya di situ. Mas Angga istirahat dulu 2 menit aja. Jadi selama 2 menit ini tolong di like dan share video Mas Angga ini biar lebih banyak yang nyimak. Mudah-mudahan bisa mengurangi keluhan kalian dan mudah-mudahan juga bisa menyembuhkan penyakit kalian. Berbagi informasi yang positif dan bermanfaat akan jadi ladang pahala buat kalian semuanya. Biar nggak Mas Angga aja yang mendapatkan keberkahan, kalian akan mendapatkan keberkahan juga. Dua menit Mas Angga istirahat. Oh, matoanya makan. Mana Mas? Nggak ada. Nggak ada. Enggak. Sekalian saya lihat komen kalian. Mas Angga catat. Pertanyaan yang saya sudah jawab, Mas Angga nggak akan ulang. Kalau ini Pak, jantung yang apa? Jantung apa? Dia jantung terus bengkak, kayak cairan gitu di paru-paru katanya. Kalau kondisinya itu memang agak parah, memang harus ada rekam medisnya dulu. Jadi Nggak bisa kondisi sembarangan. yang sembarangan itu bahaya, apalagi orang yang sotoy alias sok tahu. Spesialis jantung aja. Share sebanyak-banyaknya ke grup manapun biar lebih banyak yang mendapatkan informasi.
Gista tadi udah dijawab kayaknya. Wasir. Mohon maaf, pertanyaan yang sudah saya jawab nggak akan saya jawab lagi. Capek guys. Besok lagi. Jangan lupa tonton Jalan Kesembuhan jam berapa, Mas? Setengah 10 malam. Di Habis Net ini TV. yang kalian masih pengen tahu penanganan pasien seperti apa, jam setengah 10 tonton acara Mas Angga Jalan Kesembuhan APB Net TV jam setengah 10 malam. Oke, kanker payudara saya jawab. Satu menit lagi, Mas Angga jawab lagi. Oke, lanjut. Parkinson ini yang menyerang yang namanya saraf keseimbangan. Kalian bisa bikin kunyit putih daun salam yang tadi Mas Angga sebutin. Ini solusi untuk wasir, ya, ambeien, tiroid, dan hipertiroid. Jadi ini multifungsi ramuan yang Mas Angga akan sampaikan. Daun sirih 3 lembar, potong kecil-kecil, rebus airnya 1,5 gelas dijadikan 1 gelas. Kalian bisa minum malam hari sebelum tidur. Itu untuk wasir, ambeien, tiroid, dan hipertiroid. Oke. Ini Pak. Yang udah 3 kali promil. Untuk program hamil lari Temax yang masih proses pengobatan di saya, kemarin kasusnya apa Mas Angga lupa ya. Artinya ada pasien yang program hamil ini 1 kali jadi ada yang sampai 2-3 tahun belum jadi ada yang 2 tahun baru jadi. Artinya namanya promil, tapi Ikhtiar. butuh kesabaran. Ikhtiar itu penentunya Allah, ya. Kita selesaikan kasusnya dulu baru program. Sebelum kasus itu selesai, itu bukan program hamil, itu namanya pengobatan. Apalagi kasusnya parah, apalagi kalian udah bilang dari dokter nggak bisa, terus ke Mas Angga langsung jangan mentuhankan manusia, ya. Mas Angga ini hanya manusia biasa yang jadi perantara aja. Artinya apa? Bantu semaksimal. Kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa itu. Next, asma sama pagi kunyit putih madu, malam batang serai 1 batang potong kecil-kecil, rebus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas, dicampur gula batu ya waktu mau minum. Pertanyaan ke-24, HNP atau saraf penjepit, ya. Teh, jahe, gulanya madu pagi dan malam. Sakit gigi, ini simple untuk sakit gigi. Daun sirih 3, potong kecil-kecil, ya, direbus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas, cuman dicampur dengan garam sedikit, kumur-kumur, tahan bentar, kemudian kalian buang, sikat gigi ya malam hari sebelum tidur. Oke? Udah 25 pertanyaan lebih Mas Angga udah jawab. Untuk yang baru nyimak, silahkan share dan like video Mas Angga ini, share sebanyak-banyaknya agar kalian juga mendapatkan keberkahan, berbagi informasi yang positif ya. Capek guys, jangan lupa tonton acara saya bentar lagi jam 9:30
Jalan Kesembuhan APB di Net TV jam setengah 10 sampai setengah 11 malam. Oke, mungkin sekian dulu informasi yang bisa Mas Angga sampaikan, udah banyak sekali. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, mudah-mudahan bisa mengurangi keluhan kalian. Syukur-syukur bisa mengobati penyakit kalian. Ini bisa jadi solusi terbaik kalian sebelum ketemu Mas Angga. Namanya info sehat ala Angga Brajabuana ya. Diputar ulang video Mas Angga ini udah banyak banget informasi yang Mas Angga berikan, bisa mau bermanfaat. Dan jangan lupa like dan share video Mas Angga ini ya. Mungkin Mas Angga udah capek, mau istirahat, mau persiapan nonton Jalan Kesembuhan Angga Brajabuana. Ketemu lagi besok insya Allah di info sehat ala APB atau Angga Brajabuana. Oke, stay at home. Mudah-mudahan corona segera berlalu insya Allah. Mudah-mudahan saya juga bisa beraktivitas kembali untuk menolong kalian untuk mencari jalan kesembuhan. Tetap jaga kesehatan. Doa terbaik saya untuk kalian, mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang sakit sekarang di rumah kalian masing-masing segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Mas Angga Brajabuana. Ingat pesan saya selalu, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha, dan nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini jika Allah berkehendak. Thank you very much. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.